Zlatan Ibrahimovic adalah ikon sepak bola yang telah membuktikan bahwa pada usia 40 tahun, dia satu-satunya yang masih dapat bersaing di level tertinggi. Karir yang membentang selama 3 dekade telah membuatnya berkelana di seluruh Eropa, dan bahkan bakatnya sempat dipinjamkan ke MLS Amerika. Tetapi kapan dan di mana ia memainkan sepak bola terbaiknya? There's only one Zlatan. Are you sure? Yeah, you know Zlatan? Lahir di Malmo, ia memulai karirnya dengan cemerlang bersama tim lokalnya dan menarik perhatian banyak klub Eropa termasuk Arsenal. Namun keanggunan dan keahliannya dalam mengolah bola menunjukkan bahwa ia mungkin lebih cocok bermain di Belanda, di negara yang menganggap sepak bola adalah sesuatu yang indah. Pemain yang saat itu berusia 20 tahun ini mampu bersinar dengan baik di bawah asuhan Ronald Koeman dengan menunjukkan kemampuannya sebagai pencetak gol untuk Ajax. Dan pada bulan Agustus 2004, nama pemain asal Swedia ini mulai dikenal di seluruh Eropa setelah sebuah gol individu yang luar biasa ke gawang NEC Breda. Para wartawan membuat perbandingan antara dia dan Johan Cruyff. Dan gol tersebut terpilih sebagai gol terbaik tahun ini oleh pemirsa Eurosport. Sebagai top skor untuk Ajax di Liga Champions dengan 5 gol, Juventus merekrut pemain muda ini dengan biaya 18 juta euro. Pada akhir masa baktinya di Belanda, ia telah mengumpulkan 48 gol dari 110 penampilan. Tetapi Capello ingin Zlatan membuktikan diri sebagai goalgetter yang jitu di ketatnya persaingan Liga Italia yang terkenal dengan Catenaccio-nya. Berbagi lini serang dengan Del Piero dan Trezeguet membantu sang pemain muda untuk lebih memahami peran sebagai penyerang tengah. Di tahun pertamanya, ia berhasil mencetak 16 gol di Liga dan dinobatkan sebagai pemain asing terbaik Serie A saat Bianconeri memenangkan Scudetto. Musim keduanya di Italia secara pribadi mengecewakan karena ia dipindahkan oleh Capello dari peran sentral ke peran lebih melebar, yang mempengaruhi statistiknya, yang memicu kritik dari para penggemar. Meskipun Juve mampu mempertahankan gelar Scudetto pada tahun 2006, keterlibatannya dalam Calciopoli mendorong Federasi Sepak Bola Italia untuk menurunkan peringkat dan mencopot paksa gelar dari si Nyonya Tua di 2 musim terakhir. Agen Zlatan yang terkenal kejam, Mino Raiola, membantu memaksa klub untuk membebaskan pemain asal Swedia itu dari kontraknya, sehingga ia dapat menghindari untuk bermain di Serie B dan pindah ke Internazionale. Bersama Nerazzurri, dia terlihat kembali ke performa terbaiknya, menerangi liga dengan seragam biru hitam, memimpin lini depan tim asuhan Mancini. Bersama Hernan Crespo, Ibrahimovic mencetak 15 gol dan menjadi tokoh kunci dalam meraih gelar juara dengan catatan 97 poin. Di tahun keduanya di Milan, ia menjadi titik fokus serangan di lini serang yang selalu diharapkan dapat mencetak gol dari pekan ke pekan dan menyelamatkan tim saat dibutuhkan dengan cepat. Ia memenuhi ekspektasi dengan mencetak 22 gol di semua kompetisi, termasuk brace saat menghadapi Parma untuk meraih gelar juara Liga kedua kalinya secara beruntun. Dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A tahun ini, ia juga menandatangani kesepakatan kontrak untuk menjadi pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia pada musim 2007-2008, sekaligus menyatakan status superstarnya di Eropa. Pergantian manajer pada awal tahun ketiganya bisa saja melukai pemain berusia 27 tahun ini. Namun ia terus berkembang di bawah asuhan Jose Mourinho, yang melabeli Zlatan sebagai pemain utama. Dengan motivasi pelatih asal Portugal ini, ia kemudian menjalani musim domestiknya yang paling produktif dengan mencetak 25 gol dan 7 assist termasuk gol terbaik di Serie A pada bulan Oktober. Trofi Scudetto kembali hadir dalam kabinet Inter. Namun kejayaan Eropa masih belum bisa diraih oleh striker asal Swedia ini. Dan dalam perburuan gelar Liga Champions, ia pun hijrah ke Barcelona untuk ditukar dengan Samuel Eto'o. Meskipun Ibra tiba di Catalunya dengan sambutan yang meriah, ia kesulitan untuk menikmatinya. Gaya sepak bola Spanyol sangat berbeda dengan apa yang biasa ia mainkan di Italia. Dan Zlatan bukanlah bintang utama. Setelah awal yang positif, ia digeser ke posisi melebar saat Messi meminta untuk dimainkan lebih ke tengah, dan Zlatan tidak lagi diberi kebebasan yang ia inginkan. Meskipun begitu,
ia tetap mengoleksi 21 gol dari 35 laga dan mengoleksi 4 trofi termasuk La Liga. Cedera paha dan kram pada betis juga mengurangi peluangnya untuk mendapatkan waktu bermain di skuad yang kompetitif. Dan pada akhirnya, ia tidak pernah benar-benar tampil bersama Barcelona. Banyak yang menyalahkan kegagalannya kepada Pep Guardiola, sang pelatih yang kerap berseteru dengan Zlatan. Dan sejak saat itu, sang penyerang secara terbuka mencaci maki ketidakberdayaannya. Sebuah argumen di ruang ganti setelah kekalahan mereka di semifinal. Sebuah kekalahan dari Inter telah mengisyaratkan perceraian yang tidak terelakkan antara Ibra dan Barcelona, yang berujung pada kembalinya pemain asal Swedia itu ke Milan untuk bergabung dengan sisi merah kota tersebut. Zlatan kembali sebagai pemain yang paling terkenal di Italia. Bersama dengan segudang penyerang muda bintang masa depan, Massimiliano Allegri telah membangun sebuah tim yang kaya akan perpaduan antara pemain berpengalaman dan pemain muda, yang berhasil dengan sangat baik. Tahun debutnya bersama klub, gol-golnya dibagi dengan murah hati ke seluruh tim yang membantu Milan meningkatkan peringkat di papan klasemen. Dan Ibra menjadi pusat kesuksesan mereka sebagai pencetak gol terbanyak bagi Rossoneri. Ia juga lebih produktif dari sebelumnya dengan memberikan 11 assist. Dan pada bulan Mei, mereka berhasil mengungguli rival-rival terdekatnya dengan selisih 6 angka. Dan pemain asal Swedia ini mengoleksi gelar juara Italia ke-6-nya pada musim 2011-2012. Musim ini mungkin musim terbaiknya. Dengan mengumpulkan 28 gol dari 32 pertandingan, yang merupakan jumlah terbanyak di negeri ini, dan ia dianugerahi penghargaan Golden Boot 2012. Pemain bernomor punggung 11 ini membawa tim asuhan Allegri mencetak lebih dari 20 gol sepanjang tahun. Namun Milan masih gagal mengamankan Scudetto, dan Juventus mulai mendominasi domestik selama 9 musim. Penampilan luar biasa Zlatan memicu tawaran dari Paris Saint-Germain, yang kemudian ia bergabung pada musim panas 2012. PSG sejauh ini merupakan klub terkaya di Prancis, dan pada saat itu tidak ada tim liga lain yang dapat menandingi mereka dalam hal kualitas, membuatnya nyaris meraih gelar sebagai pemain terbaik mereka. Dia adalah target man di Milan, sebuah peran yang sangat cocok untuknya, dan di tahun pertamanya di Prancis, dia membuat semua orang tercengang dengan 40 golnya dari 34 pertandingan di Liga. Jumlah tertinggi di seluruh divisi. Seperti yang diharapkan, klub meraih gelar juara Liga ketiga mereka, dan yang pertama sejak 1994. Dan Zlatan mengumpulkan sebagian besar pujian musim itu dengan terpilih sebagai pemain terbaik oleh UEFA. Ia bukan hanya penembak jitu yang handal, tetapi juga pencetak gol-gol mengagumkan melalui tendangan jarak jauh, sundulan, sontekan, dan 1 lawan 1. Dia adalah seorang penyerang yang lengkap mulai dari kemampuannya, penempatan posisinya, hingga penyelesaian akhirnya. Di musim keduanya, segalanya menjadi lebih baik. Dia mencetak gol terbaik musim ini di bulan Oktober, sebelum 4 hari kemudian mencetak 4 gol di ajang Liga Champions melawan Anderlecht. Dan untuk pertama kalinya dalam karirnya, dia masuk ke dalam daftar 11 pemain terbaik dunia versi FIFA, yang diakui sebagai penyerang tengah terbaik di tahun 2013. Pada bulan Maret, 2 gol Ibra memecahkan rekor klub yang dipegang oleh Carlos Bianchi dengan 39 gol dalam satu musim. Dan sekali lagi ia dinobatkan sebagai pemain terbaik untuk musim kedua secara beruntun dengan mencetak 41 gol dan 17 assist hanya dalam 46 pertandingan. Musim 2015-2016 adalah musim paling mematikan bagi Zlatan, dengan mencetak 50 gol dari 51 pertandingan dan menjadi pencetak gol terbanyak bagi PSG dalam satu musim kompetisi setelah mereka mengamankan gelar Liga kelima berturut-turut di ibu kota Prancis. Ketertarikan dari mantan pelatihnya telah membuat Ibra bergabung dengan Manchester United asuhan Mourinho pada tahun 2016. Meskipun masih dianggap sebagai penyerang kelas atas, pemain berusia 34 tahun ini dianggap oleh banyak orang telah melewati masa jayanya. Namun pemain asal Swedia ini membuktikan dirinya di negara lain yang secara luas dianggap sebagai liga yang paling menantang. Timing dan pergerakannya merupakan ciri khasnya sebagai penyerang yang berpengalaman, sementara penyelesaian akhirnya dapat diandalkan seperti biasanya.
Zlatan menutup debutnya di Liga Inggris dengan 17 gol di liga yang terkenal paling terketat di dunia, dan menjadi pemain tertua yang mampu mencetak setidaknya 15 gol dalam satu musim di EPL. Namun demikian, United kurang sukses di divisi utama dan hanya finish di posisi ke-6 di klasemen. Tetapi konsistensi Zlatan dalam mencetak gol sepanjang tahun telah membantu mereka mengoleksi 3 trofi, yakni Piala Eropa, Community Shield, dan Piala Liga. Sayangnya, pada bulan April, dia mengalami cedera ligamen serius di lutut kanannya, yang membuatnya harus menepi selama 1 bulan terakhir. Dan musim 2017-2018 merupakan musim terakhirnya di Inggris, yang kemudian diikuti dengan kepindahannya ke MLS Amerika Serikat, di mana dia bermain untuk LA Galaxy, yang merupakan level terendah dalam sepak bola yang pernah dia mainkan sejak masa mudanya. Dan Zlatan langsung bersinar di sana. Ia bermain sepak bola dengan teratur dan gemilang, terutama melalui gol-gol akrobatiknya yang terpilih sebagai FIFA Puskas Award tahun 2019. Pada akhir masa baktinya di Amerika, ia telah mengantongi 56 gol hanya dalam 52 pertandingan. Dan ia kembali pada musim dingin tahun 2019 ke AC Milan, di mana ia masih bermain hingga tahun 2022. Di mana saat itu, Rossoneri telah mengalami masa absen 1 dekade di Liga Champions dan belum pernah memenangkan kompetisi tersebut sejak tahun 2011. Dengan demikian, di saat para Milanisti di seluruh dunia semakin frustasi, Zlatan kembali sebagai pahlawan klub yang dapat membantu para pemain muda menemukan pijakan mereka, serta mencatatkan namanya di papan skor yang dilakukannya 10 kali di paruh kedua musim mereka. Dengan Stefano Pioli sebagai pelatih, Ibra menjadi inspirasi bagi raksasa Italia yang sedang tertidur, dengan mencetak 15 gol dari 19 pertandingan sebagai pencetak gol terbanyak untuk klub. Karena cedera, ia belum fit untuk bermain sebanyak yang ia inginkan. Namun ia memberikan dukungan di pinggir lapangan dan bekerja keras dalam latihan untuk menjaga skuad muda tetap bersemangat. Pemain berusia 40 tahun ini membawa Milan ke posisi kedua pada tahun 2021, yang menjamin mereka mendapatkan tempat di UCL, dan meningkatkan kembali profil klub yang mampu merekrut pemain yang lebih baik dan mengembangkan tim mereka. Milan terus meraih hasil positif di tahun 2022. Tidak diragukan lagi itu karena kepulangan Zlatan. Masa kejayaan pria yang menyebut dirinya sendiri sebagai sang singa masih bisa diperdebatkan, karena banyak yang berpendapat bahwa ia berada dalam kondisi terbaiknya dari tahun 2006 hingga 2016. Meskipun menjanjikan di Malmo dan Juventus, permainannya saat itu masih belum sempurna dan masih harus banyak yang dipelajari. Sementara di Inggris dan Amerika, ia telah memasuki usia 30 tahun dan melewati masa-masa terbaiknya. Di Barcelona, ia berada di masa-masa terbaiknya. Namun dari segi statistik, ia bisa saja lebih baik lagi. Bersama Inter, ia masih berusia 20 tahunan, di usia yang kebanyakan pemain mencapai puncaknya, dan ia sangat sukses di bawah asuhan Mancini dan Mourinho. Namun bersama AC Milan dan PSG dari tahun 2011 sampai 2016, Ibra berada dalam kondisi terbaiknya. Ia merupakan seorang penyerang tengah yang lebih bijaksana. Kekuatan pergerakan tanpa bola dan driblingnya mengangkat pemain asal Swedia ini menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Baik di Paris maupun di Milan, ia adalah sosok jimat dan bintang penyerang utama. Dan dengan reputasi ini, ia menjadi sukses. Ia dikenal dengan egonya. Ia harus menjadi pemain yang paling penting. Dan hal ini terjadi terutama bersama PSG dan timnas Swedia. Legenda hidup sepak bola. Dia secara umum menonjol dimanapun dia bermain. Tetapi mengingat penghargaan pribadinya dan musim yang memecahkan rekor di Paris dengan rasio gol per pertandingan sebesar 1,2 pada tahun 2016, cukup adil untuk mengatakan bahwa Zlatan berada di puncak kekuatannya selama berada di PSG. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan sesuatu di kolom komentar.